Awalnya ikan koi didatangkan dari Jepang, kemudian dibudidayakan di Indonesia gitu. Ada beberapa lokasi budidaya yang bisa menghasilkan ikan koi yang bagus-bagus juga, kayak di Blitar, Sukabumi, dan beberapa wilayah di Indonesia. Ikan-ikan itu yang induknya dari Jepang itu kemudian dikawinkan, terus dibudidaya, dipelihara semakin banyak, kemudian mereka juga ada grading juga. Nah, langkah-langkah apa tipsnya Bu untuk menghadapi ikan yang sakit ini gitu, supaya ikan yang sakit ini tentu akan kembali bersemangat sekali dalam komunitasnya. Iya. Kalau kita perhatikan ikan peliharaan kita, ada yang kurang bersemangat, lemas, terus ada luka-luka gitu, kemerahan di badannya. Yang pertama kita harus pisahkan dulu ikannya dari yang lain. Supaya apa? Supaya tidak menulari yang lain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku, selamat datang di podcast Karantina Uji Terap, tempat kita ngobrolin hal-hal yang menarik dan bermanfaat tentunya. Saya Nurholis. Pada kali ini saya akan mengajak sobatku semuanya untuk sama-sama menyimak obrolan seru kita yang pada hari ini bertemakan tentang ikan. Nah, ikan apa? Tentu ikan ini juga menjadi favorit ikan sobatku semua di rumah, yaitu ikan koi. Dan kita sudah kedatangan seorang penggemar ikan koi dan akan bercerita mengalami pengalaman-pengalaman serunya kepada kita semuanya. Dan langsung saja kita sapa. Halo Ibu Nia Sri Wulandari, apa kabar Bu? Halo, baik Mas Solis. Baik, dan perlu kami informasikan bahwa Ibu Nia Sri Wulandari ini merupakan seorang fungsional PHPI ahli muda di Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Kita langsung saja yuk ke Ibu Nia Sri Wulandari untuk bertanya-tanya lebih dalam terkait dengan ikan koi ini. Nah, pertanyaan yang pertama Ibu, kenapa Ibu begitu menggemari atau begitu menyukai ikan koi ini? Ikan koi itu kan dari warnanya sangat cantik ya, cantik, menarik gitu, terus gemoy gitu, gerakannya tuh lucu gitu kan. Iya, kalau kita lihat dari kolam dari atas tuh jadi fresh gitu loh. Jadi kalau kita capek-capek lihatnya jadi segar lagi gitu. Dan pergerakan ini akan lebih menarik ketika beramai-ramai ya, bisa lihat ya, karena kan jarang kita lihat bahwa ikan koi ini menyendiri gitu. Baperan sendiri, tapi lebih ke arah ke komunitas bareng-bareng dalam satu kolam Bu ya. Jadi ada salah satu ikan menuju ke kiri, semuanya akan menuju ke kiri begitu. Memang dia secara secara sosiologinya memang begitu ini ya, tipe hidupnya gitu. Iya, dia bersama-sama gitu, berkumpul gitu. Terus kita juga kalau misalnya lihat perpaduan dari warnanya kan, kalau dicampur-campur dengan warna lain makin cantik gitu terlihatnya, karena ada beberapa perpaduan warna gitu. Nah, sering kita juga, tentu sobatku juga di rumah sering mengamati dan pemerhati juga terhadap ikan koi di kolam-kolam itu. Tentu akan ada banyak sekali, bukan banyak, ada beberapa warna memang yang ada kombinasi warna pada tubuh ikan koi ini. Nah, apakah memang dari sebetulnya ada sesuatu yang ingin disampaikan, mungkin dari ada perbedaan dari corak warna pada tubuh ikan koi yang membedakan antara koi yang satu dengan koi yang lainnya? Yes, kalau nggak salah sih ada 7 jenis coraknya di ikan koi. Tapi kalau favorit saya sih, saya sukanya tanco sama kohaku. Itu karena tanco itu kan seluruh tubuh ikan itu putih, bersih gitu. Cuman ada bulatan merah di kepalanya, itu aja satu. Itu lebih, kalau untuk saya lebih suka yang itu. Oh, jadi seperti batik ya Bu. Kalau batik ini menandakan bahwa berasal dari lokasi tertentu gitu. Dan itu juga dengan koi, dengan kombinasi warna seperti ini tadi kan tanco. Ibu menyukainya karena memang tidak begitu ramai warnanya. Terus juga sering kita jumpa itu dari warna-warni koi ini kan, saya juga pernah menjumpai tidak harus, maksudnya tidak melulu terang gitu warnanya. Gitu. Apakah ini juga ada pengaruhnya terhadap pemeliharaan atau kualitas dari ikan koi ini gitu? Ada masalah dari ikan koi ini? Dan juga paling sobatku juga di rumah ingin tahu gitu, kenapa, maksudnya bagaimana cara mempertahankan coraknya agar bisa dinikmati terus ya, tanpa ada perubahan warna ke arah kusam misalnya tadi. Sebetulnya coraknya itu pemeliharaan tidak begitu bermasalah gitu ya,
jadi masalah ya. Jadi ikan koi ini memang dibedakan berdasarkan coraknya. Ada beberapa jenis corak gitu ya. Kalau saya sih favoritnya tanco gitu. Tapi setiap orang kan punya favorit punya masing-masing. selera masing-masing Ya, gitu. seleranya masing-masing gitu. Kalau untuk pemeliharaan di warnanya itu bisa dari pakannya sama dari kualitas airnya. Ada beberapa pemilik farm yang koi itu mereka biasanya memiliki sumber mata air langsung, entah dari pegunungan, entah dari mata air gitu. Itu yang membedakan beberapa jenis koi itu kualitasnya gitu. Kan kalau dari namanya koi itu seakan memang bukan asli ikan Indonesia. Iya. Dari mana ikan koi ini? Dari Jepang. Oh, dari Jepang ya. Pantesan Iya. namanya koi gitu ya. Iya. Dan apakah pemeliharaannya itu tidak susah gitu ketika padahal kita tahu bahwa ini merupakan ikan pendatang gitu. Apakah pemeliharaannya gitu mudah untuk yang ikan semacam ini? Karena ini kan bukan ikan asli Indonesia gitu, yang lingkungannya memang kalau ikan Indonesia kan otomatis dia akan betah gitu karena memang lokasi asalnya di Indonesia. Sementara ini kan ikan dari luar negeri, itu dari Jepang. Bagaimana pemeliharaan dari ikan ini, Bu? Awalnya ikan koi didatangkan dari Jepang, kemudian dibudidayakan di Indonesia gitu. Ada beberapa lokasi budidaya yang bisa menghasilkan ikan koi yang bagus-bagus juga, kayak di Blitar, Sukabumi, dan beberapa wilayah di Indonesia. Ikan-ikan itu yang induknya dari Jepang itu kemudian dikawinkan, terus dibudidaya, dipelihara semakin banyak, kemudian mereka juga ada grading juga. Jadi dari hasil telurnya itu setelah menetas nanti dipisahkan berdasarkan coraknya gitu. Nanti setelah itu ada sortasi gitu ya? Ada sortasi gitu. Setelah dipisahkan kemudian dipelihara, dibesarkan dan sekarang sudah kayaknya jadi kayak banyak ya di Indonesia ya gitu. Nggak perlu kita jauh-jauh impor ke Jepang dulu gitu. Di sini udah banyak gitu. Tergantung kita seleranya yang mana. Oke, baik. Semakin menarik obrolan kita, Bu, dan juga sobatku di rumah juga saya yakin makin penasaran, Bu ya. Karena ada yang beranggapan bahwa ikan koi ini ikan yang manja gitu. Jadi air kotor dikit dia akan mudah terserang penyakit gitu. Nah, apakah ada tips-tips tersendiri bagi Ibu ya, bagi yang berpengalaman memelihara penggemar ikan koi ini, bagaimana mempertahankan kualitas air itu agar tetap disenangi oleh ikan koi ini? Yang pertama itu kualitas air. Kalau ikan koi itu karena dia sejenis emas itu kan memang agak sensitif ya. Jadi kalau misalnya ada kotoran, memang sebaiknya disifon, gitu, dipisahkan, atau dia akan terfilter dengan baik. Filternya harus bagus ya. Maksudnya dalam artian kualitas filternya dia bisa menyaring kotorannya sehingga air yang masuk ke kolamnya itu tidak bercampur dengan kotoran, sudah tersaring kotorannya di filter itu. Ada beberapa jenis filter, ada yang mekanis, ada yang biologis, ada yang pakai UV gitu. Tapi untuk pemula kita bisa pakai kombinasi antara biologis dan mekanis. Kalau yang mekanis tuh kayak kapas, busa gitu sih. Oh, itu kan sudah umum ya, kita menggunakan filter dari kapas itu. Iya, kalau yang biologis kan kayak biobol, karang jahe, batu apung gitu. Kita kombinasikan aja. Misalnya kita pakai karang jahe dengan kapas saja itu sudah cukup gitu untuk filternya gitu. Nanti yang kita bersihkan filternya saja gitu. Secara berkala. Filternya itu tuh mudah diperoleh. Dalam arti dijual bebas di lingkungan kita atau memang harus didatangkan dari lokasi tertentu? Oh, bisa didapatkan di toko-toko terdekat, toko-toko ikan gitu, banyak kok. Jadi mudah, Bu ya. Jadi untuk sobatku di rumah bagi yang ingin memelihara baru tertarik dengan ikan koi ini, ternyata memang untuk pemeliharaannya sangat mudah dan bahan-bahannya itu mudah didapatkan di sekeliling rumah kita, Bu ya. Dan juga kembali lagi ke kualitas air tadi, karena ikan koi ini dikembangbiakan gitu di kolam ya, Bu ya, tentu akan banyak lebih kotoran gitu karena dia posisinya di bawah gitu, banyak debu yang masuk ke dalamnya gitu. Apakah ada tipsnya kira-kira harus berapa kali gitu kita dalam seminggu untuk menguras kolamnya gitu agar
air ini tetap terjaga kualitasnya itu? Apakah memang ada harus dikuras tertentu gitu beberapa kali sekali dalam seminggu? Itu tergantung dari jumlah ikan sama luas kolamnya. Kalau memang ikannya banyak dan lebih besar, otomatis kan sisa pakan dan dari kotoran ikannya akan lebih banyak dan kolamnya akan lebih cepat kotor gitu. Cara pembersihannya cukup disifon aja. Nanti kan kotoran sama sisa pakannya mengendap di dasar, bisa kita sifon gitu secara berkala, atau bisa dari sifon itu maksudnya dilap gitu ya? Sifon itu kayak disedot gitu, pakai selang yang kecil, kayak selang ada di toko ikan. Oh, memang ada alat pembersih itu namanya sifon untuk aja, menyedot kotorannya gitu. Yang di dasar itu, jadi cuman kotoran yang di dasarnya aja sama yang di dasar kolam yang kesedot gitu. Nah, selain itu filternya juga kita harus perhatikan, harus bersih gitu kan. Bisa ditambahin dikurangin dulu air sekitar 25%, nanti bisa tambahin lagi gitu. Nggak usah semuanya nggak harus ikannya kita pindahkan dulu, kita ambil satu-satu, repot juga ya Bu ya, dipindahkan ke ember misalkan, kemudian nanti airnya kita kosongkan terlebih dahulu, kita lap-lap, kita kosongkan gitu, lalu kita isi air yang baru, kita pindahkan ikan lagi ke dalam kolam. Tidak seperti itu Bu ya. Jadi biarkan si ikan koi ini tetap berada di dalam kolam ketika kita akan membersihkan kolamnya, cukup tanpa harus memindahkannya. Nah, terkait dengan tadi Ibu katakan bahwa sebetulnya mengotorinya adalah mungkin sebagian besar karena sisa-sisa dari makanan. Nah, kembali kita ke makanannya gitu. Sebetulnya supaya tidak berlebihan, dan tadi dikatakan bahwa itu akan mencemari dari kolam ini. Itu pemberian pakannya itu kira-kira agar pas gitu ya, tidak berlebihan. Itu sehari itu berapa kali dikasih makan ikan koi? Kalau pengalaman saya 1-2 kali itu sudah cukup, di pagi dan sore, atau di salah satunya aja, misalnya pagi saja atau sore saja gitu, itu sudah cukup. Kalau misalnya kita pulang kampung nih, kan kita suka khawatir ya sama ikannya. Kalau sekitar 7 hari itu mau dikasih makan juga nggak apa-apa sih, bertahan. Yang penting filternya tetap jalan, aerasinya juga masih berjalan, iya, jangan mati listrik aja gitu. Nah, misalkan ada nggak Bu takarannya gitu? Tadi kan dikatakan bahwa pemberian ikan ini dilakukan sehari itu 2 kali, pagi atau sore. Berarti nggak ada istilah makan malam untuk ikan koi ini ya Bu? Nggak ada. Tidur juga kayak kita manusia gitu ya. Dan untuk takarannya kira-kira berapa gram gitu untuk sejumlah ikan koi atau bagaimana? Itu disesuaikan sama jumlah ikannya sih, tapi nggak usah terlalu banyak. Biasanya di pakannya itu ada cara penggunaannya, bisa ikutin petunjuk dari kemasan pakannya aja. Karena tiap pakan itu kan beda-beda. Iya, betul. Ada kandungannya yang beda kan, ada yang pakannya khusus untuk warnanya biar tetap bagus gitu, ada yang untuk macam-macam lah gitu. Nah, untuk pemberian ikan Bu ya, ini kan secara umum bukan hanya koi. Ini kan kalau di kolam kan biasanya kita memberi makan dengan cara ditebar gitu, dan nanti ikan secara berkompetisi gitu, ingin mendapatkan ikan yang sudah kita tebar tadi gitu. Nah, dari segi nanti proporsi masing-masing individu ikan koi ini apakah akan mendapatkan jumlah yang sama ketika kita menebar pakannya gitu? Apakah dengan cara metode penebaran pakan ini menjadi efektif, bisa diterima dan memberikan kesempatan yang ikan-ikan yang lain untuk sama makannya gitu proporsinya? Gimana? Biasanya kalau kita udah deket sama ikannya ya, kita bisa panggil ikannya, ketuk-ketuk gitu. Gitu ya? Iya, dia nanti secara refleks dia akan muncul gitu. Nanti kita kasih makan sedikit, nanti dia makan gitu. Kasih lagi gitu. Kalau dia sudah kenyang, dia nggak mau lagi gitu. Oh, berarti ada pertanda dari ikannya yang menandakan bahwa ketika kita melihat gerak-gerik dari ikannya, oh ternyata dengan gerak-gerik seperti ini, malas-malasan mungkin ya, maksudnya tidak serakus di awal. Jadi ada di waktu tertentu ketika kita memberi makan, si ikannya akan terasa kurang bersemangat gitu ya Bu, untuk melahap makanannya. Nah, disitulah berarti pemberian makan kita hentikan. Iya gitu, kan sebetulnya pemberian pakan itu kan buat kita rileks juga sih, kan ada komunikasi antara pemilik sama ikannya. Oh, baik.
Nah, ketika tadi di awal kita bercerita mengenai kualitas air akan mempengaruhi dari kesehatan ikannya ya Bu ya. Kemudian juga kita rutin untuk membersihkan kolamnya juga dengan cara tadi pakai sipon gitu. Dan juga kita mengatur pola makannya, mengatur proporsi jumlah makannya. Dan tentu saja ketika beberapa hal tadi kita lakukan, tidak menutup kemungkinan namanya penyakit pasti akan ada aja ya Bu ya. Bagaimana cara Ibu menyikapi, pernah menghadapi ikan koi yang penyakitan ini Bu? Pernah. Nah terus ketika Ibu tahu bahwa ikan koi kesayangan Ibu itu sakit tuh, apa yang Ibu lakukan? Pertamanya kira-kira ada gejala nggak sih yang bisa kita lihat dari ikan koi gitu, ketika ikan koi ini sakit? Pertama dia akan lemas, gerakannya kurang lincah gitu. Oh jadi kalau misalkan ikan ini menggerombol semangat, sementara ikan yang sakit ini dia akan terlambat gitu ya? Dia tidak selincah yang lain, terus kadang-kadang ada luka gitu, kemerahan di bagian tubuhnya, entah itu di sirip, di punggung, atau di perut, atau di kepala gitu. Merah itu memang bukan merah warna corak koi ya? Bukan? Dia kayak darah gitu sih, merah-merah, lebih ke situ. Oh kayak bercak-bercak darah gitu dalam tubuhnya gitu. Bukan bercak sih, apa ya? Kayak lebam gitu, cuman kalau orang kan lebam ya gitu kan. Itu bisa dilihat ketika kita melihat ke arah kolam ya Bu, lebamnya ya? Iya kelihatan sih biasanya kalau itu ada penyakitnya. Nah jadi sobatku di rumah yang menyaksikan tayangan podcast ini, jadi ketika ada dari segerombolan ikan koi ini yang berasa ikannya ada yang lelet gitu ya Bu ya, yang tidak semangat mengikuti gerombolan lainnya, terlihat lemas, mungkin pergerakannya terlihat oleng juga bisa jadi ya Bu ya. Bisa. Ya oleng juga itu menandakan bahwa ada sesuatu, yaitu si ikan koi ini sakit, yang menandakan sakit. Nah tentu ketika ikan koi kesayangan kita sakit, ada perhatian khusus doang dari kita. Jadi kita sebagai juga pemelihara ikan koi ini tentu tidak diam diri ketika melihat ikan kesayangan kita sakit. Nah, langkah-langkah apa tipsnya Bu untuk menghadapi ikan yang sakit ini gitu, supaya ikan yang sakit ini tentu akan kembali bersemangat sekali dalam komunitasnya. Iya. Kalau kita perhatikan ikan peliharaan kita, ada yang kurang bersemangat, lemas, terus ada luka-luka gitu, kemerahan di badannya. Yang pertama kita harus pisahkan dulu ikannya dari yang lain. Supaya apa? Supaya tidak menulari yang lain gitu. Jadi dipisahkan dulu di tempat yang terpisah, terus kita kasih obat. Nah, obatnya itu dipisahkannya berapa lama tuh? Sampai dia sembuh atau hanya pada saat pengobatan saja? Saat pengobatan aja sih. Oh, saat pengobatan saja. Iya. Nah, ikannya itu nanti bisa dikasih obat kan di toko ikan kan sebetulnya sudah tersedia ya obatnya berdasarkan gejala-gejalanya gitu. Bisa kita pakai obat yang ada di toko itu atau kita juga kalau yang pengalaman dari uji terap yang pernah kami lakukan di sini bisa pakai antibiotik, tapi harus diperhatikan dulu ininya apa namanya dosisnya, jangan terlalu banyak gitu. Kalau kita manusia kan ini seperti manusia Bu. Jadi ketika kita sakit kita akan mendatangi apotek, kemudian juga berdasarkan resep yang sudah dibuat oleh dokter, nanti kita akan menebus obatnya gitu. Nah, apakah memang ada kita harus datang tertentu untuk menentukan resepnya, atau hanya kita saja tanya ke penjual di toko ikan itu apakah ada obat dengan gejala tadi yang disebutkan merah-merah dalam tubuhnya, itu penjual juga akan mengerti kira-kira apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, apakah antibiotik ini juga dijual bebas gitu tanpa harus ada, seperti tadi saya katakan harus pakai resep, kalau manusia harus ada resep dokter gitu. Nah, untuk ikan ini kita hanya menyebutkan antibiotiknya saja, nanti akan begitu mudah didapat begitu ya. Sebaiknya kalau kita menggunakan antibiotik kita perlu ke dokter hewan ya, minta resep ya itu. Iya, karena berhubungan, karena kita juga punya peraturannya juga. Jadi tidak sembarangan kita memberikan antibiotik ke hewan peliharaan kita gitu, karena khawatirnya terlalu berlebihan malah nanti menjadi resisten. Terus kalau misalnya kurang nggak sakit, nggak sembuh gitu, masih terus-terusan sakitnya gitu. Sebaiknya sih gitu ke dokter hewan yang di sekitar kita kan banyak ya, yang
bisa merawat atau kita mintakan bagaimana cara pengobatannya gitu. Nah, tadi berdasarkan pengalaman Ibu, tadi Ibu cerita bahwa memang pengobatan ikan koi ini pernah diuji terapkan di balai uji terap ini. Ini kira-kira antibiosisnya itu berapa dosis yang diberikan kepada ikan koi sehingga ikan koi ini akan sehat kembali, itu berdasarkan pengalaman sudah Ibu lakukan? Kalau untuk hasil uji terap yang pernah kami lakukan, itu kami menggunakan antibiotik enrofloxacin, jenisnya ya apa, kandungannya gitu. Tapi ini bukan merek dagang kan Bu? Ini memang kandungannya gitu. Terus dosisnya itu 8 ppm. 8 ppm itu berarti 8 mg per liter. Nanti bisa dikonversikan aja berapa banyak liter air yang digunakan dikalikan dengan dosis yang tadi. Untuk ikan airnya dengan sebanyak yang tadi dengan perhitungan Ibu, iya. Kemudian untuk satu ikan koi yang sakit gitu. Iya, jadi kalau misalnya kita menggunakan 8 ppm itu kan artinya 8 mg per liter. Kalau misalnya kita pakai 10 liter berarti 80 mg yang dipakai gitu. Dan ikannya dimasukkan ke situ. Iya, nah, gitu. itu berapa lama ikannya di dalam air yang sudah mengandung antibiotik itu Bu? Kalau hasil uji terapi yang kami lakukan itu dilakukan pengobatan selama 1 minggu itu sudah sembuh. Oh, jadi dalam 1 minggu itu pertama ikan yang bergejala tadi, bergejala merah pada tubuhnya, kemudian juga pergerakannya lambat, kita pisahkan dan kita masukkan ke dalam air yang sudah mengandung antibiotik tadi selama 1 minggu. Dan setelah 1 minggu ikan itu kan kembali lincah Bu ya, dan bisa disatukan kembali dengan komunitasnya di kolam itu. Baik, terima kasih. Sangat menarik sekali Bu obrolan kita pada kali ini membahas tentang ikan yang tadi Bu sampaikan, ikan yang menggemaskan, kemudian juga pergerakannya lincah dan tentu saja memiliki corak warna yang begitu unik Bu ya, begitu menarik sehingga banyak penggemarnya termasuk Ibu Nia Sri Wulandari ini salah satu penggemar berat dari ikan koi ini Bu ya. Terima kasih juga sudah membagikan pengalamannya kepada kita semua dan juga bagi sobatku di rumah yang ingin merasa tertarik dengan ikan koi ini bisa memulainya karena ternyata memang pemeliharanya itu tidak sulit Bu ya, mudah dan juga bahan-bahannya juga mudah didapatkan seperti tadi filter airnya gitu agar menjaga kualitas airnya. Sangat menarik sekali tentang ikan koi ini. Kita juga ingin membahasnya sebetulnya lebih dalam, tapi mengingat waktu ada keterbatasan Bu sehingga kita cukupkan sampai di sini dan juga kami berharap kita akan bisa bertemu lagi untuk membahas ikan koi ini secara lebih detail barangkali Bu ya. Dan juga tentu saja sobatku di rumah masih penasaran terkait ikan koi ini, tapi kita akan lanjutkan di podcast selanjutnya. Terima kasih sekali lagi sobatku telah bergabung bersama kami di podcast Karantina Uji Terap. Semoga bisa menambah manfaat bagi sobatku di rumahnya dan jangan lupa untuk memelihara ikan koi ini sebagai ikan kesayangan sobatku semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.